susah, ya itu harus tanda-tanda dipertanyakan keimanannya kita, kan gitu. Jangan kita datengin Allah kalau lagi dikasih ujian susah banget baru datang ke Allah, walaupun Allah senang didatengin. Ya setiap hari kita datang ke Allah, Allah senang. Setiap malam mau gangguin Allah, Allah senang, kan gitu. Tapi jangan pas susah doang, giliran senang lupa sama Allah, kan gitu. Jangan ya, giliran uangnya banyak, sholat duhanya enggak, tapi giliran nggak punya duit, 12 rakaat dijalanin sholat duha, ya, gitu. Maka ini, ketika iman kita sudah mulai turun, ya sinyal sama Allah udah mulai jauh, hilang-hilangan, yuk mulai dicas. Ngecas imannya salah satunya begini nih, kumpul hadir majelis, hadir yang bermanfaat, ya, menghabiskan waktu yang bermanfaat. Tapi urusan pekerjaan di rumah, apalagi kan ini biasanya banyakan ibu-ibu, betul? Banyakan para istri, betul gak? Keluarnya kita untuk hadir majelis, satu, atas ridho suami, itu paling penting. Yang kedua, urusan di rumah sudah beres semuanya, kan gitu. Anak sudah dikasih makan, semua udah beres urusan rumah tuh. Jangan rumah berantakan, kitanya ngaji, anak belum makan, kita duduk di sini, itu zolim, ya, kan gitu. Jadi ini kita sama-sama duduk di sini, niatnya karena Allah, tujuan utamanya supaya kita dapat ridhonya Allah. Allah ampuni, Allah perbaiki diri kita, ya, terus makin bertambah iman kita, insya Allah. Sholawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang cintanya sama kita luar biasa, manusia yang cintanya dibawa sampai yaumil kiamah, ya, manusia yang rindu banget sama kita. Kita rindu gak kira-kira? Rindu gak sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Cinta gak? Kenal gak? Masa? Kenal di mana? Hah? Kenal atau tahu? Tahu, tapi belum kenal. Ya, kepengen kenal, ya apa yang disampaikan Rasulullah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah, kita ikuti supaya kita bukan sekedar tahu, tapi akhirnya kita kenal deket, ya. Kalau udah kenal sama Rasul, pengennya nyenengin hatinya Rasul. Udah hidup tuh nyenengin hatinya Rasul, Bu. Kalau Rasul seneng sama kita nih, bangga punya umat kayak kita, ya Allah Bu, nanti kita dipanggil tuh sama beliau. Sini, kumpul di surga sama dia. Ya Bu ya. Nah, yuk, makanya kita sama-sama sholawat tuh sambil diedarin tuh kotak infaknya, ya, untuk keperluan dakwah, untuk keperluan yang lain-lain, untuk keperluan masjid, untuk keperluan umat. Yuk kita sambil sholawat sembari doakan saudara-saudara kita di Palestina. Infak ini pun juga nanti kita manfaatkan untuk saudara-saudara kita di Palestina yang masih butuh kita sampai sekarang, butuh pertolongan kita, butuh doa kita. Jadikan nih, ya, harta yang sekarang kita keluarkan untuk saudara-saudara kita di Palestina, untuk kegiatan mereka, ya, jadikan jihadnya kita. Kalau kita nggak bisa jihad dengan harta, dengan doa kita, ya. Yuk kita sama-sama sholawat doakan saudara-saudara kita di Palestina yang zalim biar dihancurkan sama Allah, biar saudara-saudara kita di Palestina itu mendapatkan kemenangan, karena sampai sekarang sudah 100 hari belum ada kemenangan, ya. Maka yuk, mereka butuh bantuan kita sholawat doakan mereka. Sudah, timnya silahkan diedarkan, disebar, ya. Kita ajak mereka supaya uangnya manfaat, ya, supaya nanti jadi saksi di yaumil kiamah nih. Dan kita senengin hatinya Nabi, karena Masjidil Aqsa adalah tempat bersejarah di mana lahir para nabi di sana, dan jejak baginda Nabi Muhammad SAW ketika perjalanan Isra wal Mi'raj ada di sana. Maka saudara-saudara kita di Palestina yang menjadi garda terdepan, sekalipun nyawa ditaruhkan, rumah hancur, ibadah nggak tenang, nggak bisa makan, minum juga susah, kita di sini semuanya ada, bisa makan, bisa tidur dengan nyenyak, betul nggak? Ya, sekarang kita
Coba sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatin abadani wa shifaiha wa nurim. Mana suaranya? Fiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatin abadan wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa athiri zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Allah wa athiri zalimin bi zalimin wa aridna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa athiri Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa athiri zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, semoga Allah hancurkan yang zolim. Saudara kita di Palestina mendapatkan pertolongan, mendapatkan kemenangan. Doa-doa kita hari ini Allah ijabah, ya. Setidaknya apa yang kita keluarkan hari ini untuk saudara-saudara kita di Palestina bermanfaat, bisa menyembuhkan luka mereka. Insya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, saudara-saudaraku semuanya, sebentar. Saya tak melaku rono sih. Bahasa planetnya keluar, bahasa Inggrisnya. Aku tak jalan-jalan rono. Sakno iku, ya. Sirahe sampai ngene-ngene, Bu. Medine ku lehere tekan omah lehere loro kabeh, Mulai-mulai nganggo koyo kabeh nganggo, ya. Disapa dhisik, nyampe ngene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana ternyata banyak, ya. Banyak makhluk di sana. Masya Allah, banyak wanita-wanita salihah di sana. Ini semua wanita-wanita yang Masya Allah. Saya tuh seneng kalau udah kumpul sama
saya dapat kekuatan lagi. Karena yang saya pandangin ini orang-orang salehah semuanya. Wanita-wanita yang rindu banget pengen masuk surga semuanya. Ya, ini wanita-wanita yang dirindukan surga nih. Masya Allah, yang salehah, yang taat sama suaminya. Pakai inyah ya Bu ya. Yang gak pernah ngelawan suaminya. Kenapa ketawa Bu? Ya, insya Allah nih wanita-wanita di surga semuanya. Di sini kalau di sini sebelah sono deh. Nah, yang sebelah sono belum nih. Yang di dalam, Masya Allah. Assalamualaikum, sehat. Masya Allah, ini juga di sini wanita-wanita di surga semuanya nih. Saya menatap di surga, tapi di sini kayaknya banyak nenek-nenek nih. Nek, sehat Nek? Hah? Masya Allah, nanti diparingi sehat ya Nek. Sehat, panjang umur, husnul khotimah. Ya, ini juga semuanya ibu-ibu, Masya Allah. Baik, balik lagi dah. Masya Allah. Yang penting denger ya suaranya ya. Kedengeran nggak suara saya? Yang di sana kedengeran suara saya? Nggak lihat juga nggak apa-apa, toh saya juga nggak kelihatan. Ya kan? Saya nggak kelihatan cuma matanya doang. Nah, yang penting kedengeran, bener? Di sini kita sama-sama sedang belajar, kepengen Allah ridho sama kita. Di sini kita kumpul semata-mata pengen Allah ampuni dosa kita semuanya. Ada yang nggak punya dosa di sini? Hah? Wonten? Nggak ada yang punya dosa, berarti punya dosa semua ya. Pengen diampunin semua dosanya sama Allah ya. Maka kita duduk di sini nggak ada yang merasa paling baik, apalagi saya. Duduknya saya di sini sama, kita semua sama-sama dalam pandangannya Allah. Kita ini semua punya dosa. Yang sedang kepengen nih on the way ya, kita on the way menuju surganya Allah dengan rahmat kasih sayangnya Allah. Ya, kita kepengen dipilih. Pantes gak sih kita nih jadi wanita-wanita penghuni surga? Maka jangan pernah merasa lebih baik ya dengan amalan kita, merasa lebih puas, jangan. Karena setiap hari manusia ini dekat banget dengan dosa. Ya, betul nggak? Kalau kita punya dosa, ibadah kita belum khusyuk ya, terus ngapain sibuk sama dosanya orang lain? Betul? Jangan, udah, kita juga punya dosa. Ngapain sibuk sama kehidupan orang lain? Ngapain sibuk nilai orang? Ya, udah, kita nilai diri kita sendiri. Gak perlu kita gibahin orang, tapi kita gibahin diri kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gibahi diri kita, ya Allah, saya masih buruk nih, ibadah saya, sholat saya belum khusyuk nih. Ya, emang kita udah bisa sholat khusyuk? Udah khusyuk sholatnya? Rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua mulai apa-apa yang tadi lupa jadi inget. Rakaat ketiga lagi sujud bingung tadi rakaat ketiga atau rakaat keempat ya? Pernah begitu? Pernah? Sering, bukan pernah lagi, sering ya. Nah, kalau kita tahu kualitas ibadah kita belum baik di hadapan Allah ya, masih suka gibah, masih suka ngomongin orang, masih suka berbuat dosa, terus ngapain kita harus nilai orang? Ngapain harus ngomongin orang kalau kita juga punya keburukan? Ya, maka sekarang kita kumpul di sini sama-sama, yuk kita upgrade diri kita. Udah 2024 nih Bu ya. Kita upgrade diri kita jadikan diri kita wanita-wanita yang berkelas surga. Seperti temanya nih, ini temanya sama saya sama tema di sini nggak kompak nih temanya. Tema di flyer saya kemuliaan wanita, wanita dan kemuliaannya ini apa temanya nih? Menjadi wanita tangguh dalam menghadapi ujian, Masya Allah. Ini sama lah. Intinya mah kan gitu ya. Maka kita di sini semua pengen jadi ngejadiin diri kita ini wanita berkelas surga. Ada kelasnya Bu. Ibu kalau sekolah aja kan tiap ada kelas-kelasnya, betul nggak?
kelas 1, kelas 2, naik lagi kelas 3, kelas 4 sampai lulus. Dan itu kan ada ujiannya, ya. Kita sekolah dikasih ujian nggak? Dikasih. Ya selesai nggak selesai dikumpulin kan gitu. Sama di dunia juga gitu. Allah kasih ujian, selesai nggak selesai kumpulin. Kumpulinnya apa? Ketika kita mati, kita belum menyelesaikan nih, ya. Dunia ini tempatnya ujian, Bu. Karena dunia ini tempat meninggalnya kita. Satu, dunia tempat meninggalnya kita, bukan tempat tinggal ya. Jadi jangan terlalu menikmati, jangan cinta-cinta banget sama dunia, jangan ngejar dunia, dunia nggak bakalan kemana-mana. Ya, kita yang kemana-mana. Fokus nih, fokus bahwa dunia bukan tempat tinggal kita selamanya, enggak. Kita bakalan ninggalin dunia. Kita bakalan ninggalin dunia. Sifatnya dunia, kalau nggak kita yang ninggalin dunia, kita yang ditinggalin dunia. Ya, jadi jangan mati-matian ngejar dunia. Ngejar dunia nih Bu, kayak mangan kuaci Bu. Ibu warak ora, pekelio itu. Bener nggak? Doer tulang bene yo. Mangan kuaci sak piring. Ora warak, pegel. Bener? Nah itu ngejar dunia, nggak habis-habisnya. Mau ngapain dikejar, orang dunia nggak kemana-mana. Tapi kejar yang punya dunia. Siapa yang punya dunia? Allah Subhanallah. Allah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kejar yang punya dunia, Bu. Kalau kita ngejar dunianya, dunia nggak kemana-mana, kita yang capek. Tapi kalau kita kejar yang punya dunia, Bu, dunia ini nyamperin kita. Kita punya Allah nggak pelit, kita punya Allah yang maha tahu apa yang kita inginkan. Kadang Allah tuh nggak ngasih apa yang kita inginkan, Bu, tapi Allah ngasih apa yang saat itu sedang kita butuhkan. Karena kalau yang kita inginkan, manusia banyak banget maunya, betul? Ini belum selesai, kepengen ini nggak kelar-kelar. Kayak handphone aja coba. Ada handphone terbaru, waduh ada yang terbaru, dibeli yang baru, yang lama dikasih orang, boleh. Tapi mau sampai kapan gak kelar-kelar? Itu sifatnya kalau kita ngejar dunia, capek sendiri. Tapi kejarlah yang punya dunia supaya lelahnya kita manfaat, lelahnya kita terhitung amal soleh. Kan gitu, kita nih butuh rahmatnya Allah. Coba di surat Al-Imran ayat 133 ya, kita lihat nih. Kalau kita kepengen nih jadi wanita-wanita yang berkelas surga, pengen hijrah, pengen ngejar yang punya dunia, pengen cari yang punya dunia Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nih surga ini dijanjikan buat orang-orang yang bertakwa. Lihat di surat Al-Imran ayat 133, bagaimana Allah menyuruh kepada kita, yuk buru-buru deh kalian. Apa yang kita kejar? Satu, rahmatnya, ampunannya Allah. Karena kita ini manusia yang banyak dosa, buru-buru deh minta ampunan sama Allah. Wasyari'u ila magfirakum birabbikum. Kejarlah ya. Buru-buru nih kita kejar ampunannya Allah karena kita banyak dosa. Kan gitu. Lalu yang kedua, apa yang kita buru-buru? Wal jannah. Maka kejar surganya. Uiddat lil muttaqin. Mengejar surga. Surga disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang mau bertakwa. Karena jalan menuju kita selamat itu cuma takwa jalannya, Bu. Ya. Surga tadi 133 Al-Imran. Surga disediakan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disediakan surga, jalan bahagia takwa, jalan selamat takwa, kan gitu. Jadi dunia tempat kita menyelesaikan ujian kita masing-masing.
Semua manusia diberikan ujiannya masing-masing. Semua manusia, kita, para nabi, para istri nabi, para sahabat, para sahabiah, kita semua juga diuji, ya, dengan ujiannya masing-masing. Tapi yang paling berat ujiannya siapa, Bu? Kira-kira yang paling berat ujiannya siapa? Ujian kita bukan? Paling berat ujian kita apa sih, Bu? Ibu paling berat diuji apa? Gak punya duit, minta sama Allah. Suami pelit umi, minta sama Allah di kupingnya suami. Ya, minta sama Allah, ya Allah, tapi di kupingnya suami, Bu. Biar suaminya gak pelit lagi. Apa ujian terberat ibu-ibu itu apa? Anak, suami, apa lagi? Bu, ujian Bu, majuan sini juga nggak apa-apa nih, dekat-dekat sama saya nggak bikin kok. Boleh kalau mau di sini, biar nggak hujanan. Maju tuh, masih kosong nah di sini. Ini 10 orang juga bisa nih di sini, yang pada hujanan. Masya Allah, hujan tuh berkah, Bu. Tanda Allah turunkan berkah, salah satunya hujan. Banyak doa nih, doa semuanya. Yuk kita doa dulu nih, mumpung hujan nih. Yang terus nih kita doa, yuk. Nanti saya ajarin satu doa yang diucapkan Rasulullah SAW ketika ada seorang laki-laki buta yang menemui beliau. Laki-laki ini minta kepengin bisa melihat karena matanya buta. Maka bertawasul kepada Rasulullah, karena Rasulullah manusia yang paling dicintai oleh Allah, yang doanya selalu diijabah, ya, kekasihnya Allah. Maka Rasul mendoakan, sebab doa dari Rasul minta kepada Allah, maka laki-laki tersebut bisa melihat. Yuk, ini hujan nih. Saya yakin ibu-ibu di sini banyak yang punya hajat, ya. Semoga yang sakit Allah angkat penyakitnya, sehat afiat. Semoga yang duduk di sini bawa hajat, pengen umroh bisa umroh semuanya. Dikasih rezeki yang berkah sama Allah. Yang duduk di sini pengen punya keturunan yang udah lama nggak dikasih keturunan, semoga pulang dari sini dikasih keturunan sama Allah. Ya, diberikan di waktu yang tepat. Allah yang paling tahu, Bu, kalau mau ngasih hadiah buat kita. Allah paling tahu, saya ngerasain. Kadang kita tiap hari doa, sampai kadang kita nih lupa sama kita pernah doa seperti itu. Begitu kita udah ngerasain, lah ini doa yang dulu pernah saya minta nih tuh. Diijabahnya sama Allah, dikasihnya yang kadang kita udah lupa. Kan gitu, ya. Yang punya hutang, yang hajat di sini bawa hajat, duduk di sini punya hutang, semoga hutangnya lunas semua sebelum mati. Jangan sampai kita mati bawa hutang, jangan. Ya, semoga dilunaskan dulu urusan dunianya sama Allah hingga matinya husnul khotimah semuanya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka wa tawajjahu ilaika bin nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nabiyyi rahmah ya Rasulullah. Ya Nabi Rahmah ya Rasulullah, ya Nabi Rahmah ya Rasulullah, inna tawajjatu bika ila rabbika hajatihi. Silahkan sampaikan hajatnya masing-masing semuanya. Sholli wa sallim, hajat semuanya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi.
عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته بشير الفاتحة. Semoga hujan membawa berkah, doa kita diijabah semua sama Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, teman-teman semuanya, kembali lagi bahwa Allah ini berikan dunia ini untuk kita. Allah ciptakan dunia untuk manusia, tapi manusianya tidak diciptakan untuk tinggal di dunia selamanya. Manusia ini diciptakan tinggalnya di akhirat. Ada surga, ada neraka, terserah kita mau masuk yang mana. Pasti semuanya kepengen masuk surga, gak kepengen masuk neraka ya. Kenapa sih? Kenapa Allah gak ciptakan surga aja ya? Kenapa harus ciptakan neraka? Karena Allah kepengen melihat, liyabluwakum ayyukum ahsanu amal, siapa yang paling baik amalannya, kan gitu. Maka di dunia ini dikasih ujian. Nanti kalau cuma disediakan surga pada keenakan semuanya, Bu, kan gitu ya. Maka diuji dulu nih sama Allah ya. Kita mau sholat atau kita nggak sholat itu urusan kita, urusan ibu ya. Urusan ibu semuanya, Allah nggak butuh, tapi kita yang butuh. Makanya dikasih nih kita di dunia, dititipi dunia, dikasih makhluk, dikasih suami, dikasih orang tua, dikasih anak, semuanya titipan, dikasih harta, semuanya untuk dijaga ya, semua untuk dijaga. Maka senangkan mereka. Ketika kita mampu menyenangkan mereka semuanya, kita sedang menyenangkan Allah. Kita sedang menyenangkan hatinya baginda Nabi Muhammad SAW. Senengin saudara muslim kita, senengin, kan gitu. Tujuan kita udah gak usah muluk-muluk. Kalau kita bisa menyenangkan orang lain, memuliakan Allah, senang sama kita, Bu. Allah akan muliain kita. Karena perbuatan baik itu gak ada yang sia-sia, Bu. Sia-sia perbuatan baik kita di dunia, perbaiki ibadah, habli minallahnya, habli minanasnya. Jikalau habli minallah baik, insya Allah habli minanasnya pun baik. Insya Allah habli minanasnya baik. Semua urusan dunia, Bu, dimudahin sama Allah. Semua urusan dunia, kalau kita ngejar yang cari dunia, urusan dunianya dikasih, Bu. Allah pelit gak gila-gila? Allah pelit gak? Yang paling tahu keadaan kita siapa? Manusia atau Allah? Allah. Mau kita sedih, terluka hati kita, kita kecewa, banyak banget ujian kita, gak ada orang yang ngertiin kita. Yang paling ngertiin kita siapa? Allah. Ibu mau minta tolong sama manusia tengah malam, gedor-gedor pintunya minta tolong, kadang dibukain. Begitu dibukain kadang kesel melihatnya ya. Gak tahu diri banget sih, malam-malam datang. Coba ke Allah, Bu, tengah malam datengin Allah sambil teriak, sambil nangis-nangis. Kira-kira Allah gimana, disambut gak sama Allah? Disambut. Allah yang paling tahu keadaan kita. Allah yang memberikan ujian, karena itu tanda cinta dari Allah untuk mengukur keimanannya kita ya. Coba lihat surat Al-Ankabut ayat 2. Di surat Al-Ankabut ayat 2, bagaimana Allah bertanya kepada kita. Katanya kita beriman ya. Jangan dikira dengan keimanan kita ini kita gak akan diuji. Tanda cintanya Allah kepada hambanya, Allah kirimkan ujian, dikasih hadiah ujian, bersyukur, berarti kita dalam perhatiannya Allah. Baik sangka sama Allah, baik sangka sama Allah dengan segala ujian kita, dengan segala masalah kita. Jalan keluarnya datengin Allah, nangis ke Allah, jangan nangis ke makhluk, jangan. Kadang kalau kita nangis-nangis depan makhluk, ya kalau makhluknya senang, kadang cuma kasihan ya, kan gitu. Maka nangis ke Allah, ceritain semuanya ke Allah, langitkan semua doa-doa kita ya. Ini ke Allah. Bahkan di dalam hadis qudsi Allah katakan, Allah
cinta kepada hambanya yang datang menemui Allah, membawa hati yang hancur karena Allah. Lalu dia menangis, dia merintih ke Allah, duh Allah seneng banget Bu. Ya, air mata kita buat Allah nih. Ya, hancurnya maksudnya gimana? Bukan urusan dunia, bukan. Dia datang menemui Allah membawa hati yang sangat hancur karena Allah. Dia hatinya hancur, dia menyesal dengan segala dosa-dosanya. Dia menyesal, dia menangis, kepengen bertaubat, kepengen diperbaiki dirinya, ditolong sama Allah. Itu Allah senang. Apalagi urusan dunia kita nih, apalagi urusan yang urusannya sama makhluk, urusannya sama dunia, ya. Itu mah gampang buat Allah Bu, itu hal yang mudah bagi Allah. Tapi Allah kepengen lihat nih, kepengen lihat kita, bagaimana diri kita, ya. Cara kita mendekati Allah. Allah kepengen lihat amalan-amalannya kita, kesungguhannya kita, mujahadahnya kita. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, jangan putus asa akan rahmat Allah. Jangan. Allah tuh maha baik. Maka doa yang baik-baik, kerjakan yang baik-baik, kan gitu. Ini insya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau bicara ujian terberat nih, ujiannya para nabi, ujian istri-istri nabi, ya. Kalau ujian kita, ya Bu, nggak ada seberapa-seberapanya. Kita masih tinggal di dunia, ada saudara, ada teman. Minta sama Allah dikasih. Apa yang membuat kita berat? Berat karena kita buruk sangka dengan ujian. Padahal ujian sejatinya Bu, banyak menjadi ibroh buat kita, jadi pelajaran, banyak hikmah di balik ujian itu. Dan ujian sama kematian itu sama, pasti datangnya. Cuma kalau kematian kita nggak tahu datangnya kapan, betul? Mati bukan buat yang udah tua, yang muda juga bakalan mati. Mati bukan buat orang yang sakit, yang sehat juga bakalan apa Bu? Mati. Karena kematian pasti datangnya, cuma kita nggak tahu. Semua bakalan ngerasain kematian, semua bakalan mati. Nggak harus nenek-nenek dulu yang muda banyak yang mati. Nggak harus sakit dulu yang sehat banyak yang mati. Ya, ini. Tapi ujian setiap hari pasti datang. Dan kita tahu, kadang kita diuji, udah sabar, Allah datangin lagi ujian lain. Dan untuk mengukur, untuk melihat siapa yang paling baik amalannya. Ini ujian, setiap hari pasti datang. Tetapi bagaimana kita menyikapi ujian? Nah ini, ya. Bagaimana cara kita menyikapi ujian nih? Apakah kita putus asa dengan rahmatnya Allah? Apakah kita mau menjauhi ujian? Enggak, ujian itu dinikmati Bu, jangan dijauhi. Ujian itu diselesaikan dulu. Kayak ibu sekolah, walaupun mungkin pertanyaannya tuh susah banget, tapi kan kadang kita ngejawab isiannya tuh, jawabannya kadang suka ngasal. Yang penting nih lembarannya nggak kosong, betul nggak? Betul nggak? Kan kalau kita dikasih ujian, dikasih kertas, kita kosongin karena nggak bisa jawab persoalannya, malu, kok ini kosong sih gak ada isinya. Karena kita isi asal-asalan deh, yang penting saya nggak bisa keluar dari kelas ini, kan gitu. Walaupun jawabannya ngasal, betul nggak? Tapi kita selesaikan dulu tuh ujian, baru kita bisa keluar dari kelas kita. Begitu juga nih ujian dalam kehidupan. Tapi jangan ngasal Bu, harus sesuai jalurnya. Pelan-pelan, walaupun kita nggak ngerti nih, walaupun kita nggak tahu jawabannya, tapi jalani, selesaiin dulu dengan caranya kita, dengan cara yang sudah diajarkan, yang sudah Allah ajarkan. Bagaimana Allah katakan tuh di Quran, ya. Datangi Allah, minta sama Allah, Allah akan kabulkan. Datengin Allah tuh dengan sholat, dengan sabarnya kita, ya. Minta pertolonganlah dengan sabar dan sholat.
Jadikan sabar dan sholat menjadi penolong kita. Itu solusinya. Selesaiin ujiannya. Dengan apa? Minta tolong sama yang memberikan ujian, sama yang menguji kita. Makhluk tuh cuma ujiannya doang, Bu. Makhluk perantaranya saja. Ada yang diuji dengan suami, ada yang diuji dengan anak, ada yang diuji dengan mertua, ada yang mertua diuji sama menantu, betul kan? Ada yang diuji sama saudara, ada yang diuji sama temennya, ada yang diuji dengan pekerjaannya. Itu cara Allah, Bu. Ya. Cara Allah kepengen lihat bagaimana imannya kita. Bagaimana kita ini mau berharap sama siapa? Mau berharap sama makhluk atau berharap sama Allah yang memberikan ujian? Makhluk cuma perantara buat uji kita. Kan gitu. Kalau kita berharapnya sama makhluk, Bu, siap-siap kecewa. Betul apa betul? Siap-siap kecewa kalau kita memberikan pengharapan sama makhluk. Misal kita diuji ekonomi nih, kita berharap banget sama makhluk tersebut supaya ditolongi, tapi kita lupa minta tolong sama Allah. Maka ketika kita berharap kepada makhluk tersebut, terus makhluk tersebut gak ngasih, gak bisa nolong kita, kecewa. Ih, padahal kan saya pernah nolongin kamu loh. Ingat gak ketika kamu susah, kamu minta-minta sama saya, diungkit semuanya. Itu sifatnya manusia. Maka kalau kita berbuat baik saja, nggak usah ngungkit-ngungkit perbuatan baik kita, udah lupain. Supaya apa? Itu tadi, ketika kita minta tolong sama, kan Allah itu maha membolak-balikan, Bu. Kadang kehidupan kita di atas, kadang bisa di bawah, betul. Ketika di atas kita bisa nolongin orang, ketika kita di bawah kita minta tolong sama orang, tapi kita salah. Kita terlalu berharap kepada orang yang pernah kita tolong. Sampai akhirnya kalau kita mau minta tolong, dia nggak nolongin kita kecewa, kita ungkit lagi. Nah, itu nggak boleh, ya. Tapi kita minta sama Allah, minta. Allah nggak boleh udhuni astajib lakum, kata Allah. Datang kepadaku, kata Allah. Mintalah kepadaku, aku kabulkan. Tuh janji Allah, Bu. Manusia yang kita mintain tolong saja, dia masih minta tolong sama Allah kok. Terus ngapain kita harus ngerengek minta kasihannya makhluk? Jangan hina kita minta kasihannya makhluk. Minta kasihan Allah karena Allah tidak pernah pilih kasih sama hambanya. Itu Allah. Manusia boleh mengecewakan kita, manusia boleh meninggalkan kita, manusia boleh gak nolong kita. Tapi kita jangan lupa, kita lihat ke atas. Ada Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Ada Allah yang paling tahu keadaan kita. Ada Allah yang nolongin kita. Ini, ya. Maka ketika kita dikasih ujian, deketi yang maha tahu, yang memberikan ujian tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua diuji, Bu. Lihat di surat Al-Baqarah ayat 155. Bagaimana Allah katakan di situ, dan pasti aku mengujimu dengan sedikit ketakutan. Kita tuh cuma dikasih sedikit doang rasa takut, Bu. Kenapa? Kata Allah, jangan takut, kamu kayak gak punya aku aja. Nih bahasa kasarnya begitu nih, Bu. Jangan takut, aku gak akan ninggalin kamu. Aku yang paling tahu keadaan kamu. Kamu sedih, kamu kecewa, hatimu terluka, kamu sumpek hatinya, bingung mau kemana. Datangin aku, kata Allah, udhuni astajib lakum. Datang kepadaku, minta sama aku kabulin. Coba tengah malam kita gedor-gedor pintunya Allah, Allah gak marah, Bu. Minta tolong kapanpun Allah gak marah. Sekalipun kita ahli maksiat, kita maksiat, tengah malam kita datang ke Allah nangis-nangis, ya Allah saya nyesel, ya Allah udah maksiat. Kata Allah, iya gak apa-apa, saya ampuni tuh. Kan gitu. Urusan maksiat aja kita gak datang ke manusia, saya nyesel, saya habis maksiat nih, gak mungkin. Betul gak? Tapi kita datangin Allah. Tapi kenapa giliran kita diuji kesusahan kita datangnya ke manusia? Kenapa kita gak datang ke Allah? Ini orang yang sombong,
yang ketika dia butuh tapi nggak mau minta sama Allah, itu orang yang sombong. Maka minta sama Allah. Dan pasti aku mengujimu dengan sedikit ketakutan, kata Allah. Kelaparan, kehilangan, harta, benda, buah-buahan, jiwa. Itu di surat Al-Baqarah 155. Kalau kita mau bicara tentang ujian, kalau kita selalu nanya kenapa sih aku yang diuji ya Allah, kenapa bukan dia ahli maksiat, kayaknya nggak pernah diuji, tuh enak-enak aja hidupnya, dia nggak pernah sholat. Saya sholat ya Allah, saya sedekah, saya puasa, saya zikir, saya menjalankan perintahmu, kenapa aku diuji? Jangan nanya kenapa, Bu. Itu pertanyaan yang aneh. Kira kita punya Allah, kita milik Allah, Allah punya kuasa buat kasih ujian buat kita, buat ngegimanain kita tuh. Allah punya kuasa, Bu. Jangan nanya kenapa harus saya ya Allah, kata Allah, kenapa enggak? Emang kamu punya siapa? Ayo ya Bu ya, ya Allah, kan gitu. Maka jalani, nikmati, jadilah penikmat ujian. Jangan kabur dari ujian, jangan terus putus asa, bunuh diri, mati. Emang selamat, Bu? Percaya diri banget menyelesaikan masalah dengan mati. Emang kalau udah mati selesai gitu, Bu? Enggak, perjalanan kita makin panjang. Karena perjalanan di dunia sebentar, besok gak ada yang tahu siapa yang mati duluan. Boleh ibu-ibu silakan, saya belakangan. Saya belakangan, ibu silakan duluan. Udah Bu, bercanda ya Bu ya. Gak ada yang tahu Bu kapan kita mati, gak ada. Tapi kehilangan itu harusnya menjadi momen pelajaran yang berharga. Saya jadikan kehilangan dalam kehidupan saya, kehilangan suami, ya, kehilangan popularitas, kehilangan rumah beserta isinya ketika rumah saya terbakar, ya. Saya jadikan kehilangan itu sebuah pelajaran, ibroh, banyak hikmah. Oh, saya nggak kehilangan Allah. Boleh dunia meninggalkan saya, asal yang punya dunia tidak meninggalkan saya. Boleh seluruh dunia ini nggak peduli dengan saya, tapi yang punya dunia peduli dengan saya. Itu kita boleh kehilangan makhluk karena Allah, karena makhluk itu bukan punya kita, punya Allah. Tapi jangan sampai gara-gara makhluk kita kehilangan Allah. Demi Allah, rugi Bu, rugi. Kita boleh kehilangan harta benda kita karena Allah, Allah bakalan ganti. Tapi jangan sampai gara-gara dunia kita kehilangan Allah yang punya dunia. Jangan. Ketika Allah uji kita, Bu, ya Allah, gampang buat Allah mau ngasih hari itu juga, gampang. Cuma Allah lihat nih di surat Al-Mulk ayat 2. Ibu kan hafal tuh surat Al-Mulk tuh, ya kan? Hafal gak? Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Lihat di surat Al-Mulk, ya. Alladzi khalaqal mauta, dialah yang menciptakan mati, wal hayata, dan hidup, dari keduanya untuk dikasih ujian. Dan dari ujian itu apa yang Allah mau lihat? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah ingin melihat siapa nih di antara hamba-hambaku yang semuanya saya uji, yang semuanya dikasih ujian, siapa yang paling baik amalannya. Amalan kepada Allahnya, amalan untuk dirinya, amalan kepada manusianya. Ketika kita menyenangkan hati manusia, nyenengin orang, Allah senang kok. Kan gitu. Kalau kita masuk surga berharap dari sholatnya kita, ya Allah Bu, jauh sholat kita aja gak khusyuk-khusyuk, betul gak? Kalau kita berharap masuk surga karena sedekah kita, ya Allah, sekaya apa sih kita? Kadang sedekah aja masih riak, masih pamer. Kan gitu, sedekah masih pilih-pilih, betul ya Bu? Tetapi kita kepengen masuk surga, dipilih sama Allah karena ada rahmatnya Allah, karena perbuatan baiknya kita kepada manusia, maka Allah senang. Itu ada kisah nih Bu, saya minum dulu deh, aus.
ngerti ada tehnya. Biasanya air putih mulu dikasihnya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, aku sudah sholat, sudah puasa, sudah berzikir. Di antara amalan-amalanku ini, mana amalan yang membuatmu senang?" Tanya Nabi Musa. Maka apa jawab Allah? Sholatmu untukmu, bukan untukku. Betul nggak kira-kira? Allah butuh sholat kita nggak? Kita yang butuh sholat supaya selamat alam kubur kita. Karena nanti yang pertama ditanya itu adalah sholatnya kita. Ya. Sholatmu yang kau lakukan untukmu, bukan untukku, supaya engkau selamat. Ya. Zikirmu untukmu, bukan untukku. Betul nggak kira-kira? Kita mau ingat Allah, mau nggak ingat Allah, mau puji Allah, mau nggak puji Allah, Allah udah maha hebat kok. Ya, Allah nggak butuh pujiannya kita. Allah udah berkuasa, Allah maha hebat, Allah maha segalanya. Cuma kita yang butuh. Ketika kita memuji Allah, Allah senang. Ketika kita memuji Allah, hati kita tenang. Betul nggak? Yang sempit jadi lapang ketika kita muji Allah, ketika kita ingat Allah. Coba kalau ingat masalah mulu, suntuk nggak hati? Ya. Tapi begitu, ketika kita ingat Allah, masalah hilang, tenang. Karena itu janji Allah. Ya, orang-orang yang tenang hatinya, yang lapang, yang bahagia, yang tentram, mereka yang mengingat Allah. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bizikrillah. Mereka orang-orang yang hatinya tenang, tentram, bahagia karena mengingat Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Karena hanya dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Kan gitu. Ingat Allah, ya Allah masalah sumpuk banget. Ya Allah, manggil Allah. Ya Allah, la ilaha illallah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nikmat, Bu. Dan gitu ya. Ini. Maka ingat Allah. Semua dikasih ujian. Tadi kembali lagi. Nabi Musa bertanya, sholatmu untukmu supaya engkau terhindar dari perbuatan keji. Zikirmu untukmu supaya jiwamu tenang, kata Allah. Puasamu untukmu supaya terjaga hawa nafsumu. Lalu Nabi Musa bertanya lagi, kalau begitu jika semua amalan yang aku kerjakan bukan amalan yang paling engkau senangi, apa yang membuatmu senang ya Allah? Tanya Nabi Musa tuh, Bu. Apa jawab Allah, Bu? Apa jawab Allah kira-kira? Jawab Allah, memasukkan rasa bahagia di hatinya manusia. Maksudnya apa? Nyenengin orang, bikin Allah senang. Orang yang sholat banyak gak orang yang sholat? Tapi yang gak banyak nyenengin orang. Ada orang yang sholat celaka sholatnya. Jangan salah, sholat, tapi nyakitin orang mulu. Berarti dia belum sholat. Kan hakikatnya sholat, inna sholatan tanhal 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat yang aku kerjakan harus mampu mencegahku dari perbuatan keji dan munkar. Kalau kita udah sholat, lisan kita lagi sholat, telinga kita lagi sholat, tangan kita lagi sholat, maka selesai sholat nih, ya lisan kita dijaga, jangan ngomongin orang. Kan habis sholat tadi, ya, supaya terhindar dari perbuatan keji. Kan tujuan sholat kita gitu. Tangannya udah sholat tadi, Allahu Akbar, nyembah ke Allah, angkat tangan, pasrah, tawakal. Sholat nih, Bu, lagi nyembah Allah, lagi memuji Allah. Selesai sholat, tangannya jangan buat nunjuk-nunjuk orang,
jangan buat mukul anaknya, kan gitu. Jangan buat ngambil uang suami kalau suami lagi di kamar mandi. Kenapa pada ketawa? Pengalaman Umi, habis suaminya pelit, lagi di kamar mandi ada tukang sayur, ambil aja deh. Mumpung nggak lihat nih, dilihat dompetnya, banyak banget nih duit. Ambil cepet ah. Ambil 100, minta 100 dong. Biar gak putus silaturahminya. Bisa aja. Pengalaman saya Bu, jangan ditiru, jangan. Pengalaman saya dulu gitu Bu. Bukan pelit, bukan. Uji gak pelit, Masya Allah Uji mah. Ya. Tapi kalau tukang sayurnya udah lewat, rumah saya di komplek, jarang-jarang ada tukang sayur. Nah Uji di kamar mandi lama banget. Ya udah aja deh, ada dompet di situ, buka aja dulu. Banyak banget nih duit. Pas kebetulan saya lagi nggak ada duit Bu, ambil aja deh cepet. Minta deh beli, ya. Terus belanja tukang sayur. Udah gitu lupa mau ngomongnya, lupa Bu. Namanya kita ibu rumah tangga ya, masak dan segala macam, urusin anak masih kecil-kecil, lupa. Begitu Uji berangkat kerja, cium tangan, udah semua diberesin, bajunya semuanya udah dimasakin, udah makan, terus bekerja di jalan nelpon. Nih, iya Bi, ambil duit di dompet. Iya. Iya Bi, habis gak punya duit. Terus ya minta, akhirnya lupa. Habis Abi kalau di kamar mandi lama. Mandinya lama, tukang sayurnya keburu pergi. Ambil aja dulu itu lah. Jangan, ntar jadi tuyul, jadi curut loh nanti katanya gitu. Oh iya, setelah itu nggak jadi lagi Bu. Ya, jangan ya Bu ya, gitu. Pengalaman saya jangan ditiru, jangan. Tapi kalau nyuciin baju suami tiru dah. Saya tuh dulu paling bajunya Uji nggak pernah dicuciin orang lain, nggak pernah dicuciin pembantu, nggak mau. Ya, karena kata Rasul, jikalau kamu mencucikan baju suamimu, dosamu diampuni 70 tahun Bu. Ya, diampuni nih dosa kita nih. Tapi kan ada mesin cuci Bu, ya elah pahalanya dikasih sama Mas Pion, dikasih sama Syaf. Buat diri kita Bu, tangannya berfungsi nih, supaya jadi saksi ini tangan. Ibu tahu Sayyidah Fatimah apa-apa dikerjain sendiri Bu. Kalau kita mau makan roti sekarang mah gampang, tinggal beli Bu. Dulu di zaman Sayyidah Fatimah mau bikin roti satu aja Bu, ya Allah, dari biji gandum ditumbuk dulu, terus diuleni sampai tangan beliau tuh kapalan Bu. Putri Rasulullah loh Bu, istri Sayyidina Ali, penghulunya wanita di surga nih, Sayyidah Fatimah nih. Saya harus mengenalkan sosok Sayyidah Fatimah, karena kalau kita nih gak satu barisan sama Sayyidah Fatimah, demi Allah rugi. Ibu kenal nggak sama Sayyidah Fatimah? Kenal nggak? Tahu? Kenal di mana ente? Ibu cuma tahu, yang tahu doang. Oh iya, putri Rasulullah namanya Sayyidah Fatimah. Tapi udah jadi followernya belum? Hah? Udah jadi followersnya? Jadi followersnya Bu, ikuti, follow. Tentang beliau diikuti, istilahnya nih kepoin Bu, daripada ngepoin orang dulu. Buat apa dah ngepoin orang? Tetangga nih kepoin hidupnya, artis ini dikepoin, kenal juga kagak. Ngepoin saya, ada kan yang ngepoin saya nih? Ada Bu, ada yang ngomongin saya tadi. Tadi saya masuk, ih, bibik ternyata kecil ya. Aslinya di TV gede banget, pakai banget lagi Bu ngomongnya. Gitu. Siapa tadi yang di situ tuh tadi itu saya dengar. Apa-apa saya ridho Bu, emang begini. Ibu aja dibohongin di TV, jangan percaya Bu. Dan gitu. Ya, TV tuh bikin gede, bikin kita makin gede. Gitu. Tuh TV ya, semua apa yang di TV ya tipu-tipu semuanya, gimmick semuanya. Kan gitu ya. Nah, maka kepoin kehidupan Sayyidah Fatimah, bagaimana keimanannya, bagaimana takwanya, bagaimana sabarnya, bagaimana cintanya sama Allah, bagaimana dia pengorbanan beliau sama suami, bagaimana taatnya, bagaimana pakaiannya.
Pakaian Sayyidah Fatimah, walaupun kita nggak harus sama, kalau mau ya boleh, kan gitu. Ya, Sayyidah Fatimah Bu, ya Allah, tertutup banget, matanya aja nggak kelihatan. Nggak ada orang yang bisa melihat kecantikan Sayyidah Fatimah, enggak. Kecantikannya hanya dilihat oleh ayah dan suaminya saja. Tuh, bahkan beliau malu ketika beliau nanti meninggal. Terus beliau setelah dikafani, beliau kepengennya nih ketika beliau meninggal jasadnya nih, tubuhnya nih ditutupi pakai keranda. Jangan hanya digotong pakai tandu saja. Kenapa? Karena postur tubuhnya nanti terlihat. Bukan aurat lagi nih Bu. Kan kalau udah ditutup kain kafan nggak kelihatan aurat kita dong. Tapi postur tubuh. Ketiga maksudnya, beliau nggak mau jadi omongan. Oh, laki-laki bisa melihat. Oh, ternyata Fatimah kurus, gemuk, namanya postur kan gitu. Gemuk, kurus, panjang, pendek. Beliau nggak mau, saking ngejaga banget auratnya. Bahkan beliau minta ketika meninggal dikuburkan di malam hari supaya orang gak ada yang tahu, supaya orang gak melihat nih jasadnya ketika dimasukkan, supaya orang gak melihat posturnya. Tuh, beliau sangat menjaga sekali auratnya, sampai-sampai Allah muliakan beliau ketika nanti beliau melewati Siratal Mustaqim. Melewati sirat, jembatan Siratal Mustaqim nih, bawahnya ini Bu api jahanam yang menyala-nyala. Siratal Mustaqim itu seperti satu helai rambut dibelah 7. Ya, ada orang melewati sirat kepleset jatuh, bawahnya api jahanam menyala-nyala. Tetapi ketika Sayyidah Fatimah putri Rasulullah melewati sirat, Allah muliain beliau. Ya, penghuni mahsyar nih nggak boleh ada yang melihat Sayyidah Fatimah. Allah berseru, wahai ahlul mahsyar, wahai kalian penghuni mahsyar, pejamkan mata kalian, tundukkan kepala kalian, karena Fatimah bintu Muhammad akan melewati sirat bersama 70.000 bidadari dan para pengikutnya, para pecintanya. Diizinin sama Allah, gak ada api jahanam nyala-nyala, gak ada. Lewat aja dengan nikmatnya, diiringin 70.000 bidadari. Gak ada orang laki-laki yang bisa melihatnya. Tuh, saking Allah muliain, saking beliau memuliakan dirinya, menutupi auratnya, maka Allah muliakan, Allah jaga dari pandangan manusia. Ya, dengan para pecintanya lewat. Rugi kalau nggak ada kita Bu, maka kepoin, cari tahu, beli bukunya, sejarahnya dibaca. Cintai, pahami supaya kita satu barisan. Kalau enggak rugi demi Allah. Buat wanita-wanita yang di dunia tidak bisa melihat Sayyidah Fatimah, rugi kalau nanti nggak kumpul dengan beliau, nggak bisa melihat wajah beliau, rugi banget. Dan gitu. Nah ini, maka yuk jadilah wanita berkelas surga. Jadi wanita tangguh dengan ujian. Tadi kembali ya, ketika kita dikasih ujian, fokuslah sama yang memberikan ujian. Jangan fokus kepada makhluknya. Jangan fokus kepada orang-orang yang uji kita. Jangan fokus dengan urusan yang segala sesuatu duniawinya, jangan. Tapi fokuslah kepada yang memiliki dunia. Fokus kepada Allah. Supaya apa? Supaya kita dikasih kekuatan, supaya kita bisa jadi orang yang sabar, bersyukur, senang kalau kita bisa sabar. Kenapa? Karena ketika itu kita bersama Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka ujian selesaiin, zero Bu kalau kita nggak bisa. Ya, kembalikan ke Allah, tawakal. Allah yang kasih ujian, tapi perbaiki hubungan kita dengan Allah. Tiap hari datang ke Allah, perbaiki sholat kita, ya. Baru minta sama Allah, Allah seneng Bu, maka bakalan dikasih, bakalan diselesaikan Bu. Allah itu bisa memberikan sesuatu yang mustahil bagi kita lebih dari cara, lebih mustahil lagi. Saya udah ngerasain Bu, ketika saya kehilangan suami di usia saya yang masih muda, usia 37 tahun, saya harus bekerja sendiri, saya harus mencari nafkah sendiri, saya harus ngedidik anak-anak sendiri. Kan ngedidik anak itu harus ada peran suami istri, ayah dan ibu. Gak bisa diserahin sama ibunya aja, ayahnya juga ngedidik. Tapi ketika itu Allah berikan tugas kepada saya harus menjadi ayah dan ibu buat mereka.
cari nafkahnya mereka, mendidik mereka, mengenalkan Allah dengan cara yang sabar. Anak-anak tuh jangan dipaksain Bu, jangan ditakut-takutin. Kamu kalau nggak sholat masuk neraka. Lah elah, kita juga belum dijamin masuk surga. Jangan, tapi kenalkan Allah dengan cara yang baik, nak. Sholatnya jangan karena Umi ya. Kalau kamu sholatnya karena takut sama Umi, nanti kamu di rumah sholat, tapi di luar kamu nggak bakalan sholat karena nggak ada Umi. Tapi sholatlah karena kamu takut sama Allah, ya. Di luar kamu mau nggak sholat silahkan deh, asal Allah nggak lihat. Bingung anak kita Bu, mana mungkin Allah nggak lihat Umi? Ya berarti dimanapun kamu berada kamu harus sholat. Gitu Bu, jangan ditakut-takutin, jangan. Ya, nanti anak kita sholatnya cuma karena kita. Maka itu kenalkan. Ya, ketika saya udah kehilangan apapun, ya makhluk yang menjadi ujian. Allah uji Bu. Kehilangan makhluk itu atas ujian Allah, karena Allah kepengen nempak nih. Ya, keimanannya saya, keimanan anak-anak saya. Kan sebuah besi mau jadi pisau, besi mau jadi pagar, kan harus dibentuk dulu tuh. Besinya harus dibakar dulu, dibakar, diasah, ditempa, baru jadi pisau dibentuk. Baru pisau itu manfaat, tergantung kita niatnya apa pakai pisau. Ya, ini besi nggak asal langsung jadi pisau, nggak, dibakar dulu, diasah dulu, kan gitu. Ya, baru dibentuk jadi pisau. Seseorang ketika dikasih ujian sama Allah, sesungguhnya Allah sedang menempa dia menjadi orang yang tangguh, menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang bermanfaat dan untuk dirinya, untuk keluarganya. Maka baik sangka sama Allah. Ini Allah punya cara yang lebih mustahil yang menurut kita mustahil. Saya Bu, saya pernah, betul. Kenapa saya ngomong begini? Karena saya mengalami semuanya. Ya, saya nikmati ujian-ujian yang Allah berikan. Saya jadikan tafakur diri saya. Oh, mungkin sayanya terlalu mencintai apa-apa yang ada di dunia, mencintai suami, merasa memiliki suami, padahal suami bukan diri saya. Mencintai popularitas, ya elah, popularitas kapanpun bisa diambil sama Allah. Ya, mencintai rumah beserta isi-isinya, ya itu bukan milik kita. Kan gitu, gampang, kapanpun Allah mau ambil dalam hitungan detik juga bisa Bu. Nah itu, ketika kita lalai, membuat Allah cemburu sama kita, kan gitu, dikasih teguran, introspeksi diri. Oh iya, ini karena sesuatu yang buruk atas ulah tangan kita sendiri. Itu. Oh ya Allah, amalan apa yang saya tinggalkan, dosa apa yang saya kerjakan, maksiat apa yang saya lakukan, itu tafakur Bu. Kan gitu ya. Nah, maka ujian. Ketika saya di rumah yang dikasih ujian terbakar Bu, di situ tuh kasih sayangnya Allah. Di situ yang katanya kita, Allah di mana? Kenapa aku diuji? Allah cinta nggak sama aku? Allah sayang nggak? Padahal di situ tuh Allah dekat Bu, sedekat urat nadi. Ya, ketika itu saya berpikir, wah saya mati nih, terkepung api, saya mati nih sama anak-anak di saat itu saya. Nggak ada yang nolongin. Penuh rumah ini isinya api, semuanya kayak di neraka. Gak ada cahaya, cahayanya cuma hitam semuanya sama api aja yang dilihat. Panas luar biasa, ya Allah mati nih saya. Tapi lihat, ketika kita mustahil saya bisa selamat, Allah punya cara yang lebih mustahil lagi, yang menurut kita mustahil. Kalau bukan Allah yang nyelamatin saya, siapa? Yang walaupun jalannya saya harus loncat keluar dari lantai 2, udah bismillah deh, gak bisa lagi lewat lantai bawah, bakar semuanya. Mau gak mau loncat ke lantai 2, tapi saya masih hidup. Saya masih hidup. Saya masih bisa kumpul dengan anak-anak saya. Saya masih bisa ngasih makan. Kan gitu, masih hidup istilahnya. Oh berarti ada Allah. Ada Allah Bu yang gak ninggalin kita. Allah tuh gak akan sia-siain kita Bu, asal kita yakin. Lihat Siti Hajar. Siti Hajar istri Nabi Ibrahim, ketika ditinggalkan suaminya di padang yang tandus, gak dikasih bekal apa-apa, bersama anaknya Ismail, gak punya makanan, ditinggalkannya bukan di kerumunan orang, enggak, ditinggalkan di padang yang tandus, panas, sepi, gak ada buah-buahan di sana, gak ada tumbuhan.
Tapi beliau yakin dan mengatakan, kalau Allah yang memintamu untuk meninggalkanku di sini, ya, aku yakin Allah tidak akan pernah meninggalkanku dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakanku. Tuh, ini tagline-nya ini nih Bu, tagline-nya Siti Hajar yang harus kita pegang kalau kita pengen menjadi wanita yang tangguh dengan ujian dan berkelas surga setelah selesai dari ujian itu. Allah tidak akan pernah meninggalkanku. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakanku. Tuh tagline-nya, pegang, yakinin sama Allah. Ya, yang kita pikir mustahil, kita kan banyak mikir orangnya. Udah jalanin aja. Allah punya cara yang lebih mustahil lagi. Mau ngasih kita tuh, ya Allah, buat Allah mah gampang banget tuh ngasih Bu. Cuma Allah kepengen nempak kita dulu nih. Iman kita dilihat dulu nih. Itu tanda Allah sayang banget sama kita, cinta banget sama kita. Maka senengin Allah aja udah. Nikmatin ujiannya, baik sangka insya Allah ada hadiahnya. Asal kitanya mau sabar. 5 huruf nih, S-A-B-A-R, I-K-H-L, ikhlas sama ikhlas. Sabar sama ikhlas sudah. Ya, sama ridho nih, 3 nih. Ya, ketika kita dikasih ujian, sabar. Ridho, apa ridho Bu? Rela hati. Ridho bukan ikhlas ya. Ridho dulu nih kita nih. Ketika kita udah sabar, kita ridho. Apa ridho? Rela hati nih, lapang hatinya. Ya, menerima apapun yang dikasih sama Allah, apapun yang ditetapkan oleh Allah. Tuh, nikmati ujianmu, jalanin ujian. Nih istilahnya kayak gini nih. Jangan aku nih, jangan ini deh. Sponsor, ini aja nih. Nih ujian. 1 gelas ini mungkin isinya berapa cc ya? Berapa mili Bu? Nggak mungkin 200 mili. 50 mungkin ya. 200. Oke, 200 mili segini. Ya. Ujian kita nih ibarat air yang ada di dalam gelas ini. Kita dikasih ujiannya segelas, gak mungkin Allah lebihin, enggak, karena Allah tahu keadaan kita. Segelas ini habisin. Terserah kamu ngabisinnya dengan cara gimana. Mau gluk sampai sakit tenggorokan kita, atau pelan-pelan kita minum. Mau ngabisinnya dengan cara taat, monggo. Mau menghabiskan ujian, nyelesain ujian dengan cara maksiat, silahkan kata Allah. Itu pilihan kalian. Aku cuma menguji kata Allah. Nih, gak ditambahin, segini doang nih, habisin, nikmatin. Mau rasanya pahit kayak gak ada gulanya, mau manis banget kayak gak mungkin kan. Ujian itu pasti pahit, tapi udahannya manis. Kan gitu, kayak minum obat, kayak makan sambal. Kita pengen sembuh, minum obat dulu nih, ikhtiar. Minta sama yang menyembuhkan. Allah, obat itu pahit. Kalau ada obat manis ya bukan sakit itu namanya. Kan gitu. Ya, nikmatin nih kayak gelas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan kita. Allah gak akan melebihi takarannya. Segelas doang Bu. Tapi yang segelas ini dilihat sama Allah. Cara menyelesaikannya kayak gimana? Cara minumnya kamu kayak gimana nih? Atau mau kamu habisin langsung? Atau pelan-pelan dinikmati sambil bersyukur, ya Allah nikmat banget nih rasa tehnya. Kan gitu. Ketika kita haus minum teh Bu, minum air. Ketika kita haus kita minum, nikmat. Kan gitu. Ketika kita dikasih ujian, harusnya nih kita seneng. Supaya apa? Oh, cara Allah mencintai saya. Allah kepengen saya nih datang ke Allah. Mungkin saya udah jauh nih dari Allah. Mungkin saya nggak pernah datengin Allah. Kan gitu. Allah kepengen saya datang. Allah kepengen denger rintihan doanya saya. Allah kepengen denger nangisnya saya. Allah seneng Bu. Berarti kita nih butuh banget sama Allah. Kita berharap banget sama Allah. Maka sabar. Ya. 2 apa tadi? Ridho. Rela hati menerima ketetapan yang Allah tetapkan. Walaupun ketetapannya itu menurut kita ini bukan terbaik bagi kita, tapi sudah baik pasti bagi Allah. Itu yang terbaik buat kamu. Karena menurut kita baik, menurut kita belum tentu baik dalam pandangan Allah. Karena baiknya kita ini hawa nafsu. Ya. Maka yang terbaik dari Allah. Ridho nih, ya. Yang ketiga apa? Ikhlas.
Apa itu ikhlas? Rela hati. Ikhlas nih ya Bu ya. Ikhlas ini sesuatu yang kita jalankan, bukan diucapkan. Tapi ikhlas itu sesuatu tindakan kita yang kita kerjakan untuk menggapai ridhonya Allah kalau kita ridho. Orang yang ikhlas dia kan gak akan mungkin-mungkin. Orang ikhlas dia akan menunjukkan tindakannya dengan ibadah. Itu orang yang ikhlas. Dia gak mau jauh-jauh dari Allah, itu orang yang ikhlas. Imannya naik, amal solehnya kayak tangga nih makin naik, amal ibadahnya makin naik, itu orang yang ikhlas. Ketika dia dikasih ujian, dia mendekat kepada Allah, maka dia akan merasakan manisnya sebuah iman. Apa itu manisnya sebuah iman? Ketika kita diuji oleh Allah dengan ujian yang bertubi-tubi, tapi kita semakin dekat dengan Allah, tapi kita semakin istiqomah dengan amalan-amalan kita, maka itulah orang yang ikhlas. Ya, kata Allah, asal sabar. Siapa sih orang-orang yang sabar? Termasuk kita belum? Termasuk kita bukan? Siapa orang yang sabar? Ayat Al-Baqarah 156. Alladzina idza asabahum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika dia dikasih ujian, dia mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Insya semoga ini orang-orang yang sabar, ya, yang menikmati ujian hingga Allah pilih kita semua jadi wanita yang pantas untuk tinggal di surga. Insya Allah udah titipin surga. Masalahnya nih Bu, di kaki kita. Masa kita nggak mau masuk surga? Jaga nih surganya kita dengan apa? Taat sama Allah, taat sama suami, kan gitu. Ya, kunci surganya yang masih pada punya suami ada pada diri suaminya. Kejar, cari tiketnya supaya kita bisa masuk, bisa lihat Allah, bisa masuk surga, bisa kumpul dengan Nabi. Insya Allah. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf lahir batin. Insya Allah di Sragen ini saya ada 3 masjid. Habis selesai di sini saya langsung jalan, ada di masjid selanjutnya habis asar acaranya. Setelah itu istirahat sebentar, habis isya di Sragen juga. Jadi habis di mana Bu? Nah, itu ya di situ, nanti ke sana aja. Temanya beda-beda. Nanti habis isya ada acara lagi. Selesai isya baru saya ke Solo. Di Solo itu nanti ada 10 masjid. Doain saya sehat afiat ya Bu ya. Doain sehat, tujuan saya pengen nyenengin Nabi, pengen bikin Nabi senang, itu aja Bu. Dengan cara saya seperti ini deh. Ya, insya Allah lelahnya jadi lelah buat usaha memperbaiki akhirat saya. Ya, insya Allah. Baik, ini saja bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf lahir batin. Yang ngomong ini banyak dosanya. Sebaik-baik diri saya masih jauh lebih baik ibu-ibu yang mendengarkan saya. Ya, maka kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan pulang dulu karena mau ada pengumuman. Saya punya hadiah Bu. Saya ada hadiah parfum nih Bu. Ada yang mau nggak? Mau. Tapi ingat, pakai parfumnya di depan suami aja. Jangan lagi ke pasar serot yang nyium tukang daging, tukang sayur, tukang ayam. Jangan Bu, zina berjamaah. Kalau lagi naik angkot jangan pakai parfum. Nanti yang nyium tukang angkotnya. Ya, giliran ketemu suami mau dipeluk suami bau terasi. Jangan pakai parfumnya depan suami. Kalau ngaji boleh nggak Umi? Boleh. Asal dipakainya udah duduk di sini, ini perempuan semuanya. Ya, supaya apa? Kita nggak zolimin tetangga kita nih yang lagi duduk. Itu duduk nih, mau pepek. Bau asap jangan. Bawa nih, olesin sedikit biar sebelah kita nyium, kan gitu ya. Nah, dikit aja, kan gitu boleh. Tapi yang paling penting pakai wangi-wangian depan suaminya. Ini pakai buat depan suami, awas kalau enggak. Ya, ini baik. Mari kita tutup sama-sama dengan doa. Kita doa sebentar, ya. Semoga apapun hari ini kita keluar dari sini tidak lain Allah ampuni dosa kita semuanya. Ya, Allah ampuni dosa kita semuanya, Allah perbaiki iman Islam kita semuanya. Ya, disiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa arrahmanur rahim al-hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbi ighfir. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, faris 'alal muslimin, ya qawiyyu ya matin, ya dzal jalali wal ikram, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma iftah lana abwaabal khair. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu kebaikan untuk kami. Allahumma iftah lana abwaabal barakah. Ya Allah, bukakan pintu-pintu berkah untuk kami. Wa abwaabas salamah, ya Allah, dan bukakanlah pintu-pintu keselamatan untuk kami. Wa abwaabal rizki, dan bukakanlah pintu-pintu rezeki. Wa abwaabal jannah, dan bukakanlah pintu-pintu surgamu, ya Allah. Rabbirfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana amana waghfir lana dhunubana wa qina 'adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir parfumnya nih, yang bisa jawab pertanyaan